Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul Para Penghuni Pabrik Gula bagian keempat. Yuk kita simak kisahnya. Sebelumnya saya mau kasih tahu, sampai saat ini pohon beringin ini masih berdiri, termasuk lahan kosong itu yang memang tidak ada yang berani menyentuhnya. Jujur saya pengen ambil gambarnya bila kalian bisa lihat, tapi saya harus urungkan, saya tahu mereka nggak suka. Oke, lanjut ke cerita. Ketika saya TK, pohon beringin itu memang seringkali mencuri perhatian saya. Entah kenapa ada energi negatif yang bikin saya nggak bisa mengalihkan pandangan tiap saya melewati halaman sekolah. TK saya sendiri adalah bangunan peninggalan Belanda, sehingga desainnya cukup seram. Banyak kisah mistis yang simpang siur selama saya bersekolah di TK ini. Salah satunya adalah sosok yang tinggal di pohon beringin tua itu. Konon kabarnya ada kuburan anak-anak di sana, namun belum ada bukti bahkan sampai cerita ini saya tulis. Jujur sekarang saya merinding. Namun kisah lain juga tidak kalah mengerikan. Satu yang selalu diceritakan turun-temurun, dahulu beredar cerita bahwa pondasi yang digunakan untuk bangunan sekolah adalah kuburan kuda. Jadi dulu ini adalah tempat penjagalan kuda, di mana kepala dan tubuh binatang itu tersebar di sini. Sehingga setiap malam Pak Abud si penjaga sekolah seringkali mendengar suara kuda meringkih. Ngomong soal suara kuda, kisah ini berkaitan dengan suara yang didengar Mas Hendra. Jadi yang jelas, zona utara adalah zona di mana seringkali ditemui suara kuda bergentayangan. Balik lagi ke gedung TK, ada 3 kelas yang selalu digunakan, yaitu kelas untuk anak 5 tahun yang disebut 0 kecil, sedangkan 2 kelas untuk anak 6 tahun yang lebih dikenal dengan nama 0 besar. Selain 3 kelas itu, ada lagi beberapa ruangan seperti ruangan guru, lalu ruangan musik. Ruangan musik jarang sekali digunakan bila tidak ada Pak Makmur, guru pengajar musik, namun banyak beredar cerita yang selalu menarik perhatian saya. Di sudut kelas musik ada sebuah piano kecil. Piano itu kadang digunakan Pak Mamat untuk mengajar. Mengerikannya adalah seringkali lantunan nada piano dimainkan bahkan di siang bolong sekalipun. Yang menjadi masalahnya adalah setiap kali dilihat siapa yang memainkannya, tak seorang pun duduk di kursi memainkan piano. Seolah-olah piano itu bermain dengan sendirinya. Saya sendiri belum pernah mendapat pengalaman itu, jadi saya anggap itu hanya rumor kosong. Termasuk rumor anak kecil yang suka mengganggu di kamar kecil. Tapi ada satu rumor yang gak bisa saya katakan sebagai omong kosong, karena rumor ini pernah saya buktikan dengan sendirinya. Rumor tentang gadis yang menghuni pohon beringin. Kisahnya dimulai ketika saya melihat Endah. Endah adalah tetangga saya. Sejujurnya kita sama-sama tidak menyukai satu sama lain. Namun ayah kami memiliki ikatan yang erat sehingga akhirnya saya mencoba bersikap baik dengan dia. Namun dia nggak bisa dibaca dari luar. Sifatnya lebih tertutup dari anak-anak pada umumnya. Di saat anak-anak akan menghabiskan waktu untuk bermain dan bersama teman-temannya, Endah hanya akan duduk memandang satu titik yang paling saya benci di tempat ini. Itu adalah pohon beringin di belakang. Pernah beberapa kali Endah tidak mengikuti kelas hanya karena ia terlalu asik melihat pohon itu. Sampai guru kami, Bu Etik, menegurnya beberapa kali. Namun tetap saja anak itu bertingkah aneh. Suatu hari saya begitu penasaran, jadi saya putuskan mendekatinya.
Saya mencoba mengulik apa yang dia lihat selama ini. "Apa sih yang kamu lihat?" kata saya. "Kamu lihat pohon beringin itu?" "Iya," kata saya lagi. "Ada anak kecil yang melihat kita saat ini." Mendengar itu pelan, saya bisa memvisualisasikan ucapan Enda menjadi sebuah bayangan. "Anak perempuan," kata saya tiba-tiba. Enda akhirnya melihat saya, bisa melihat juga tah. Saya langsung pergi karena entah kenapa firasat saya nggak enak. Itu adalah pengalaman saya satu-satunya yang saya ingat tentang makhluk ini. Namun rupanya makhluk ini adalah makhluk yang sering main ke desa saya. Karena apa yang terjadi berikutnya, dia merasuki salah seorang warga. Kejadiannya sendiri dimulai siang bolong ketika saya sedang main-main dengan anak-anak. Saya dengar baru saja terjadi sebuah kehebohan, banyak warga yang mendekat dan beramai-ramai memenuhi rumah. Penasaran saya pun mendekat. Rupanya Mbah Bun, salah satu wanita tua yang halaman rumahnya seringkali saya pakai main-main, berteriak-teriak nyaris histeris. Suaminya Mbah Nang mencoba menenangkannya berkali-kali, namun Mbah Bun rupanya masih terus menjerit-jerit. Saya yang sedari tadi memperhatikan gelagat aneh itu akhirnya sadar, Mbah Bun kesurupan. Masalahnya adalah Mbah Bun terus berteriak, dia minta pulang. "Aku mau pulang, aku mau pulang." Mbah Nang akhirnya yang pertama kali bertanya perihal itu. "Pulang kemana?" "Ke rumahku," jawabnya. "Siapa kamu?" tanya Mbah Nang. Namun sosok itu melotot, tidak mau menjawab lalu menjerit kembali. Pergolakan itu terus terjadi sampai akhirnya om saya datang. Deno yang merupakan juru kunci desa saya, sekali lihat Deno langsung tahu siapa yang merasuki Mbah Bun. "Kenapa kamu ada di sini?" kata Deno dengan nada ketus. "Saya mau pulang," jawabnya sambil melotot. "Pulang, tapi kamu di dalam raga seseorang." Terjadi perdebatan yang panjang, intinya makhluk itu tidak sengaja kesedot tubuh Mbah Bun ketika beliau melamun. Untuk itu saya cuma mau berpesan, hati-hati bila melamun. Pikiran yang kosong membuka diri kita untuk lebih mudah dimasuki. Setelah terjadi tawar-menawar bagaimana makhluk itu keluar, rupanya dia mau syarat. Dia mau keluar hanya saja nanti. Deno harus mengantarnya dengan cara digendong di punggung. Deno pun menyanggupi permintaannya. Bila dilihat dengan mata kosong, Deno seperti berjalan dengan posisi menggendong. Namun bagi mereka yang bisa melihat, ada sosok gadis kecil di sana. Sampai saat ini gadis itu masih ada di sana. Hanya saja sekarang ini tidak ada lagi suka berjalan-jalan ke desa saya lagi. Entah kenapa, sekarang kita menuju bangunan gereja 200 meter dari gedung TK. Di sana terkenal dengan satu hantu wanita. Warga menyebutnya dengan hantu wanita menangis. Seperti apa ceritanya? Kita lanjutkan nanti ya. Terima kasih sudah menonton video nasihat kehidupan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.